Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas Group Decision Support System atau sistem mendukung keputusan kelompok. Adapun pembahasannya, yang pertama itu apa itu sistem pendukung keputusan kelompok, yang kedua jenis dan detail cara kerja, yang ketiga komponen sistem pendukung keputusan kelompok, yang keempat keuntungan dan kelemahan. Sistem pendukung keputusan kelompok ialah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Di era globalisasi ini, sistem pendukung keputusan kelompok sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional, karena sistem pendukung keputusan kelompok membuat rapat menjadi fleksibel, karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu yang tepat dan sama. Jenis dan detail cara kerja. Di sini yang pertama ada decision room, yang kedua ada local area decision network, yang ketiga ada legislative, yang keempat ada computer mediated conference. Apa itu decision room? Decision room ini ialah untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka. Decision room mendukung kelompok kecil yang berukuran mulai dari 3 sampai sekitar 24 orang yang perlu bertemu secara tatap muka. Beberapa decision room dapat mendukung kelompok yang tidak lebih dari 10 orang, sementara ada juga yang dapat mendukung kelompok yang memiliki jumlah lebih besar. Yang kedua ada local area decision network. Untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Bila beberapa anggota kelompok tidak dapat bertemu secara tatap muka dan menyebar di wilayah yang terbatas, local area decision network dapat digunakan. Misalnya, anggota kelompok dapat bertemu di kantor pada waktu yang berbeda, menggunakan papan buletin terkomputerisasi, atau mungkin juga bertemu secara bersamaan dengan menggunakan real-time editor dokumen. Yang ketiga ada legislatif. Untuk sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka. Bila suatu kelompok terlalu besar untuk decision room, diperlukan ruang sidang legislatif. Meskipun batas antara kelompok yang kecil dan kelompok besar tidak didefinisikan dengan ketat, kelompok 50-100 orang pada umumnya dianggap besar. Yang terakhir itu ada computer mediated conference untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Beberapa aplikasi otomasi kantor seperti konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video memungkinkan anggota kelompok yang tersebar secara geografis untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan konferensi mediasi komputer, tidak perlu menjadwalkan pertemuan terlebih dahulu. Peserta mengirimkan input mereka ke database pusat atau kotak surat elektronik, dan peserta lainnya merespon input tersebut dan akhirnya keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Selanjutnya yaitu komponen. Sistem pendukung keputusan sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan manusia brainware. Perangkat keras meliputi alat elektronik seperti komputer, peralatan yang digunakan untuk jaringan, papan display elektronik, dan peralatan audio visual. Perangkat keras juga meliputi fasilitas konferensi, termasuk pengaturan fisik seperti ruangan, meja, dan kursi yang ditata sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mendukung diskusi kelompok dan kerja tim. Sedangkan untuk perangkat lunak mencakup berbagai macam alat dan teknik seperti kuesioner elektronik, alat brainstorming elektronik, organizer gagasan, alat untuk menetapkan prioritas, dan alat formulasi kebijakan. Yang terakhir itu ada manusia, yang dimana dalam pelaksanaan rapat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok, dibutuhkan seorang fasilitator yang terlatih untuk membantu proses persidangan, dan staf ahli untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen sistem pendukung keputusan kelompok bersama-sama menyediakan lingkungan yang baik untuk mengadakan pertemuan kelompok. Keuntungan. Yang pertama ada anonimitas, yaitu kemampuan untuk bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan kelompok, mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi yang dibagikan. Di sini, peserta tidak lagi takut ditertawakan karena komentar bodoh. Peserta juga menjadi lebih berani menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan peserta lain maupun dengan atasannya.
Yang kedua ada komunikasi paralel, yaitu dalam pertemuan lisan, orang harus mendengarkan orang lain yang berbicara dan tidak dapat berhenti sejenak untuk berpikir. Sistem pendukung keputusan kelompok memungkinkan setiap orang untuk berbicara secara paralel, mengetik dan bertukar komentar tertulis secara bersama melalui jaringan komputer. Dalam pertemuan lisan yang umum, setiap orang hanya memiliki beberapa menit untuk mengungkapkan gagasan dari seluruh keseluruhan pertemuan seperti saat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok. Komunikasi paralel juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dan sinergi kelompok. Yang ketiga ada automated record keeping, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok secara otomatis mencatat komentar, suara, dan informasi lainnya yang dibagikan oleh sebuah kelompok ke file disk. Log diskusi otomatis ini mendukung pengembangan memori organisasi dari pertemuan ke pertemuan. Selain itu, tidak perlu mencatat secara manual. Para peserta dalam pertemuan lisan kadang lupa apa yang dikatakan sebelumnya dalam pertemuan tersebut, dan oleh karena itu mungkin lupa untuk memberi komentar mengenai masalah yang sedang dibahas. Akhirnya, dalam pertemuan lisan, peserta sering gagal untuk memahami apa yang dikatakan atau mungkin tidak dapat memproses informasi dengan cukup cepat untuk berpartisipasi secara efektif. Yang keempat itu lebih terstruktur, di mana sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus pada pertemuan, sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap atau prematur. Karena anonimitas komunikasi paralel dan pencatatan otomatis menyebabkan keuntungan atau manfaat baru dengan menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok. Peserta dalam kelompok mengalami kepuasan yang lebih besar dan tingkat produktivitas menjadi meningkat karena sistem pendukung keputusan kelompok mempersingkat waktu pertemuan dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Selain kelebihan, di sini sistem pendukung keputusan kelompok juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu ada komunikasi lambat yang dimana kebanyakan orang yang mengetik lebih lambat daripada saat berbicara, dan dalam beberapa kasus, peserta kelompok mungkin tidak dapat mengetik sama sekali. Yang kedua itu penolakan terhadap perubahan. Kelemahan lainnya adalah sifat manusia yang menolak terhadap perubahan. Orang terkadang diintimidasi oleh komputer dan merasa terancam jika terpaksa menggunakannya di lingkungan pertemuan baru. Selain itu, jika menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok, tentu akan melibatkan beberapa pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak dan beberapa orang mungkin menolak terhadap pembelajaran bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, kurangnya kekayaan media. Karena pertemuan yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok sangat bergantung pada informasi tertulis, bentuk komunikasi lainnya diminimalkan. Misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, dapat membantu anggota kelompok menentukan apakah sebuah komentar dimaksud untuk bercanda atau sarkastik dalam pertemuan lisan. Namun, jika kita menggunakan GDSS, kekayaan media ini menjadi hilang. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat membuat pertemuan menjadi sedikit impersonal dan benar-benar berorientasi pada topik yang sedang dibahas. Yang keempat, kemungkinan meningkatnya konflik. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem pendukung keputusan kelompok adalah bahwa ada kemungkinan terjadi konflik dalam pertemuan tersebut. Karena itu tidak perlu mencantumkan identitas kita dalam pertemuan. Itu memungkinkan peserta untuk dengan mudahnya menghina beberapa gagasan dan mungkin terlalu kritis dalam komentar mereka. Yang kelima, kehilangan beberapa peserta kunci, yaitu beberapa orang yang biasanya mendominasi pertemuan verbal mungkin cenderung menghindari rapat elektronik karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan verbal mereka yang kuat. Yang keenam, biaya fasilitas. Sistem pendukung keputusan kelompok bisa melibatkan biaya operasional yang cukup besar dan mungkin tidak efisien, kecuali jika diterima dan digunakan secara teratur dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sudah cukup apa yang saya jelaskan tentang sistem pendukung keputusan kelompok. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.